Pikirkan sejenak tentang bagaimana hidup Anda bisa berubah jika setiap hari Anda mengingat nilai diri Anda yang sebenarnya. Bayangkan bangun pagi tanpa harus mencari persetujuan dari orang lain, dengan keyakinan bahwa nilai Anda tidak ditentukan oleh apa yang orang lain ucapkan, lakukan, atau pikirkan. Anda akan melangkah dengan percaya diri, bahkan jika dunia di sekitar Anda tampak acuh tak acuh, karena Anda tahu siapa diri Anda sebenarnya. Tentu, ini bisa terasa sulit, tetapi kaum Stoa telah memahami hal ini dengan baik. Sementara yang lain mencari validasi melalui pujian, mereka menemukan kekuatan dalam keputusan yang berasal dari diri mereka sendiri. Bukan karena mereka sombong, tetapi karena mereka telah belajar untuk menghargai diri mereka tanpa harus meminta pengakuan dari orang lain. Hari ini, saya ingin berbagi cara untuk melakukan hal yang sama. Jika Anda menerapkan pelajaran ini, Anda akan berhenti merasa kecil di lingkungan yang mungkin tidak melihat kehebatan Anda. Ini bukan karena lingkungan itu berubah, tetapi karena Anda telah belajar untuk menghargai diri sendiri tanpa syarat. Sebelum kita mulai, kunjungi kolom komentar dan tulis, "Hari ini saya berkomitmen untuk mengakui bahwa saya bernilai. Saya adalah orang yang tabah." Dengan itu, Anda berjanji untuk mengingatkan diri Anda sendiri setiap hari, bahwa Anda tidak di sini untuk mendapatkan persetujuan, tetapi untuk menjadi diri yang autentik. Tulis sekarang dan jangan tunda lagi. Jangan lewatkan pelajaran ini, terutama yang terakhir, karena itu adalah yang paling kuat. Mari kita mulai. Pertama-tama, berhentilah meremehkan pencapaian Anda. Sudah berapa kali Anda meremehkan apa yang telah Anda capai? Apakah Anda pernah berpikir, ini tidak seberapa, siapapun bisa melakukannya? Atau mungkin Anda hanya mengalihkan perhatian dari kemajuan Anda sendiri seolah-olah itu tidak penting? Izinkan saya memberitahu Anda, tidak semua orang bisa mencapai apa yang telah Anda capai. Banyak yang tidak mampu menghadapi tantangan yang telah Anda lewati. Ada pertempuran yang hanya Anda yang tahu, keputusan berani yang hanya Anda ambil, dan hari-hari gelap yang hanya Anda lalui dengan kepala tegak, bahkan jika tidak ada yang memperhatikannya. Meminimalkan prestasi Anda bukanlah kerendahan hati, tetapi melupakan diri sendiri. Ketika Anda berpura-pura tidak terjadi apa-apa, Anda juga berpura-pura tidak berani. Kaum Stoa tidak mencari persetujuan dari luar, tetapi mereka mengakui nilai hidup dengan kebajikan dan koherensi. Kenapa tidak melakukan hal yang sama untuk diri Anda sendiri? Epictetus mengatakan bahwa kita harus memuji diri kita sendiri ketika kita bertindak sesuai dengan prinsip kita, bukan karena kesombongan, tetapi karena rasa hormat. Anda telah menghadapi berbagai kendala yang mungkin bisa melumpuhkan orang lain. Anda telah bertahan di saat-saat ketika segalanya tampak mendorong Anda untuk menyerah. Namun, Anda terus menuntut lebih dari diri Anda sendiri tanpa memberi waktu sejenak untuk mengucapkan terima kasih atas apa yang telah Anda atasi. Apa yang Anda lakukan hari ini mungkin tampak normal, tetapi pada suatu titik, itu adalah tantangan besar. Rutinitas yang Anda jalani sekarang, disiplin yang Anda terapkan, percakapan sulit yang Anda hadapi, dan tujuan yang berhasil Anda capai ketika Anda merasa tidak bisa. Semua itu, meskipun Anda melupakannya, adalah tanda pertumbuhan. Namun, masalahnya adalah Anda beradaptasi begitu cepat dengan versi baru diri Anda, sehingga Anda lupa siapa diri Anda sebelumnya. Ini seperti mendaki gunung, mencapai puncak, dan alih-alih menikmati pemandangannya, Anda hanya memikirkan puncak berikutnya. Seneca mengatakan bahwa kekayaan terbesar orang bijak adalah kemampuan untuk mengenali kemajuan batin mereka sendiri. Ini bukan tentang berhenti dalam rasa puas diri, tetapi untuk bersikap adil pada diri Anda, melihat kembali dan menyadari jalan yang telah Anda lalui dengan mata yang jujur, tanpa mengecilkan nilai kebaikannya hanya karena saat ini tidak terasa menyakitkan lagi. Pikiran kita sering menjebak kita dengan cara ini, membuat hari kemarin tampak sulit, padahal sekarang terlihat mudah. Namun, jika Anda tidak mengenali diri Anda sendiri, jika Anda tidak sah, Anda akan hidup tergantung pada tepuk tangan yang tidak berafiliasi. Dunia mungkin memerlukan waktu untuk menyadari nilai Anda, tetapi Anda tidak seharusnya menunggu. Jika nilai Anda hanya ada ketika seseorang menyebutkannya, Anda akan selalu menunggu.
Jangan menunggu pengakuan yang mungkin tidak datang. Berikan pada diri Anda sendiri. Kenali diri Anda sendiri untuk saat-saat ketika Anda memilih yang baik, meskipun tidak ada orang lain yang melihat. Untuk saat-saat Anda setia pada diri sendiri di tengah kebisingan. Untuk saat-saat ketika Anda jatuh, dan itu bukan drama, tetapi pelajaran. Marcus Aurelius menulis setiap hari dalam meditasi untuk hidup lebih baik, bukan untuk pamer, tetapi untuk mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia masih di jalur. Anda juga bisa melakukan hal yang sama. Catat kemajuan Anda. Rayakan mereka dalam keheningan. Lihatlah diri Anda sendiri dengan rasa hormat, dan ketika Anda merasa tidak cukup, ingat lagi dari mana Anda berasal. Jika Anda lupa kemenangan Anda sendiri, Anda membuka pintu untuk keraguan. Dan ingat, tidak semua orang akan memiliki kekuatan yang sama untuk sampai sejauh ini. Banyak yang akan menyerah, tapi Anda tidak. Itu adalah pencapaian Anda. Mulailah dengan mengucapkan terima kasih kepada diri Anda sendiri untuk setiap saat ketika Anda tidak tahu apakah Anda bisa, tetapi Anda terus maju. Untuk setiap saat di mana Anda tidak mendengar tepuk tangan, tetapi Anda terus melangkah karena hal paling berharga yang Anda miliki bukanlah apa yang Anda capai, melainkan siapa Anda nantinya. Anda telah bertransformasi dengan melakukannya. Jangan meremehkan usaha Anda lagi. Jangan menyamar sebagai kerendahan hati. Apa yang sebenarnya kurang adalah cinta pada diri sendiri. Terima kasih, kenali, dan ikuti, karena ini bukan tentang percaya bahwa diri Anda lebih baik dari orang lain, tetapi untuk berhenti percaya lebih sedikit. Jika pesan ini menyentuh hati Anda, silakan pergi ke komentar dan tulis, "Saya menyadari nilai saya. Saya bangga dengan diri saya." Dengan melakukan ini, Anda memberikan langkah pertama menuju kehidupan yang lebih adil dengan diri Anda sendiri. Karena sudah cukup menuntut dari diri Anda tanpa mengenali diri Anda. Waktunya telah tiba untuk memberi diri Anda tempat yang seharusnya. Pelajaran kedua, ulangi nilai Anda. Bahkan jika Anda tidak merasakannya. Ada hari-hari ketika pikiran Anda mengkhianati, hari-hari ketika Anda bangun merasa kecil, tidak mampu, seolah-olah semua usaha Anda sia-sia. Namun, bahkan pada hari-hari tersebut, Anda dapat bertindak dengan berani, karena Anda tidak perlu merasa baik untuk melakukan hal yang benar. Anda tidak perlu termotivasi untuk merasa layak. Yang Anda butuhkan adalah mengulang nilai Anda. Bahkan jika Anda tidak merasakannya, karena suara batin Anda terlatih, tidak terlahir sempurna. Kepercayaan diri dibangun, dibudidayakan kata demi kata, tindakan demi tindakan, pikiran demi pikiran. Kaum Stoa memahami hal ini. Epictetus mengajarkan bahwa kita bukanlah apa yang kita rasakan, tetapi apa yang kita lakukan dengan apa yang kita rasakan. Jika pikiran Anda berkata, "Kamu tidak berharga," dan Anda bertindak dengan integritas, dengan rasa hormat terhadap diri sendiri, maka Anda menunjukkan padanya bahwa dia salah. Dan itulah pelatihan. Jika Anda menunggu untuk merasa puas sebelum menegaskan diri Anda akan tetap stagnan. Jika Anda menunggu dunia memvalidasi Anda sebelum berbicara kepada diri Anda dengan rasa hormat, harga diri Anda akan selalu bergantung pada faktor eksternal. Mengenali diri Anda bukanlah ego, itu adalah keadilan. Ini bukan tentang meningkatkan harga diri Anda atau menempatkan diri Anda di atas siapapun. Ini adalah tentang tidak menempatkan diri Anda di bawah, tetapi melihat sejarah Anda, pertempuran Anda, keputusan Anda, dan memberitahu diri Anda, "Saya melakukan yang terbaik yang saya bisa dan itu sudah berharga." Marcus Aurelius menulis pada dirinya sendiri untuk mengingat siapa dia dan apa yang ingin dia lakukan. Bukan karena dia merasa lebih unggul, tetapi karena dia tahu bahwa jika dia tidak menegaskan jalannya setiap hari, pikirannya akan dipenuhi dengan kebisingan, keraguan, dan suara-suara asing. Anda juga harus menulis kepada diri sendiri, mengulangi kepada diri sendiri, menegaskan diri Anda, bahkan ketika hal itu tampak konyol bagi Anda. Bahkan ketika emosi tidak menyertai, karena ini bukan tentang berpura-pura, tetapi tentang memprogram pikiran Anda untuk berhenti menghukum apa yang masih dalam proses. Anda bisa lelah dan tetap layak. Anda mungkin bingung dan masih pantas dihormati. Anda mungkin tidak merasakan bahwa Anda berharga dan tetap demikian.
Karena nilai Anda tidak hilang saat emosi rendah. Itu tidak memudar pada hari-hari kelabu. Ia ada di sana, bahkan saat Anda tidak melihatnya. Namun jika Anda tidak mengakui diri Anda sendiri, siapa lagi yang akan melakukannya? Apa yang akan Anda lakukan? Keheningan batin tidak selalu merupakan kebijaksanaan. Terkadang itu adalah pengabaian. Suara yang tidak ditegaskan adalah suara yang menyerah. Dan menyerah pada penilaian diri sendiri adalah menyerahkan identitas Anda kepada yang acak. Oleh karena itu, tegaskanlah harga diri Anda untuk memperkuat identitas Anda. Setiap kali Anda memilih untuk berbicara kepada diri sendiri dengan rasa hormat, bahkan jika Anda tidak merasa seperti itu, setiap kali Anda mengatakan, "Saya berhak mendapatkan ketenangan pikiran meskipun ada kecemasan," itu adalah langkah maju. Setiap kali Anda memilih untuk menanggapi diri Anda dengan cinta, meskipun semua yang ada dalam diri Anda ingin mengkritik, itu adalah kemenangan tak terlihat, ya, tetapi sangat transformatif. Ini bukan tentang menunggu untuk menjadi sempurna untuk memperlakukan diri Anda dengan baik. Ini adalah tentang memperlakukan diri Anda dengan baik karena Anda tahu Anda sedang dalam perjalanan dan orang yang berjalan pantas dihormati, bahkan jika dia belum tiba. Pikiran tidak membedakan antara apa yang ada dan apa yang Anda ulangi. Jika setiap hari Anda mengatakan pada diri sendiri bahwa Anda tidak berharga, Anda akan percaya. Tetapi jika setiap hari Anda berkata pada diri sendiri, "Saya ada di sini dan itu masuk akal, meskipun pada awalnya saya tidak merasa baik," hari itu akan tiba ketika Anda mempercayainya, karena begitulah cara menulis ulang cerita berdasarkan pengulangan, niat, dan keteguhan. Jangan menunggu untuk merasakannya untuk mengatakannya. Katakan itu untuk mulai merasakannya. Hari ini Anda bisa mulai. Hari ini Anda bisa menegaskan diri Anda tanpa tes eksternal, tanpa hasil yang dapat diukur, hanya dengan kepastian bahwa Anda berhak mendapatkan dukungan Anda sendiri. Karena jika Anda tidak ada di pihak Anda sendiri, tidak ada yang bisa sungguh-sungguh. Dan Anda tidak sendirian. Kita semua berjuang dengan suara kritis. Kita semua memiliki hari-hari keraguan. Namun kaum Stoa tidak didefinisikan oleh emosi mereka, tetapi dari bagaimana mereka menanggapinya. Hari ini Anda juga dapat menjawab secara berbeda. Jika beberapa bagian dari kata-kata ini menyentuh Anda, pergi ke komentar dan tulis, "Saya menegaskan diri saya dengan martabat. Nilai saya tidak memerlukan izin." Dengan melakukan hal itu, Anda mulai membuat narasi baru. Satu di mana Anda memutuskan siapa Anda, bahkan ketika emosi tidak hadir. Karena mengulang nilai Anda bukanlah tindakan kesombongan, itu adalah tindakan bertahan hidup emosional. Dan Anda layak mendapatkannya. Pelajaran ketiga, jangan bandingkan diri Anda dengan siapapun. Membandingkan diri sendiri adalah salah satu jebakan paling berbahaya, yang tampak sepele tetapi merusak. Ini dimulai sebagai pengamatan yang tidak bersalah. Seseorang mencapai sesuatu dan Anda tidak. Anda melihatnya, tetapi kemudian muncul perbandingan. Seharusnya ada di sana. Saya terlambat. Saya tidak akan pernah bisa. Dan tanpa disadari, apa yang tadinya menginspirasi kini menjadi tekanan. Apa yang tadinya dikagumi kini menjadi tuntutan untuk diri sendiri. Tapi dengarkan saya baik-baik. Jangan bandingkan diri Anda dengan siapapun. Cerita Anda memiliki nilai yang unik dan tidak dapat diulang. Tidak ada seorang pun yang pernah menjalani apa yang Anda jalani. Tidak ada seorang pun yang merasakan hal yang sama dengan intensitas yang Anda rasakan. Tidak ada yang menanggung beban Anda, kombinasi tepat dari ketakutan, mimpi, kerugian, dan pembelajaran. Mengukur kemajuan Anda dengan tongkat orang lain sangat tidak adil dan tidak berguna, karena semua orang berjalan di jalur yang berbeda, dengan tantangan yang tidak selalu terlihat. Perbandingan mengaburkan persepsi Anda yang sebenarnya. Mereka membuat Anda percaya bahwa Anda berjalan lambat, padahal kenyataannya Anda telah membuat banyak kemajuan. Mereka membuat Anda berpikir bahwa Anda terjebak, ketika mungkin Anda menanam sesuatu yang akan tumbuh subur pada gilirannya. Marcus Aurelius mengatakan bahwa ketenangan pikiran datang dari melakukan apa yang seharusnya dilakukan, tanpa melihat apa yang dilakukan orang lain. Namun hari ini kita hidup mencari pengakuan dari luar, mengukur nilai kita dengan metrik asing,
dan kehilangan koneksi dengan proses kita sendiri. Apa gunanya melihat taman orang lain sambil mengabaikan taman Anda sendiri? Orang lain yang Anda kagumi, Anda juga bisa melakukannya. Jika Anda melihat kedisiplinan, pupuklah itu. Jika Anda melihat ketenangan, berusahalah untuk mendapatkannya. Jika Anda melihat kesuksesan, definisikan milik Anda sendiri dan kejar. Tetapi bukan karena kekurangan, tetapi karena inspirasi. Karena mengagumi bukan berarti menginginkan untuk menjadi orang lain, tetapi menyadari bahwa potensi itu juga ada di dalam diri Anda. Epictetus mengajarkan bahwa kebebasan dimulai ketika kita meninggalkan kekhawatiran tentang apa yang tidak kita kendalikan. Dan Anda tidak bisa mengendalikan prestasi orang lain, waktu mereka, bakat mereka, tetapi Anda dapat merawat jalan Anda sendiri. Ya, Anda bisa menyiram jalan Anda dengan konsistensi, kesabaran, dan kebenaran. Anda adalah titik referensi terbaik Anda. Satu-satunya perbandingan yang berguna adalah diri Anda yang kemarin. Tanyakan pada diri Anda sendiri apakah hari ini Anda berpikir lebih jernih? Apakah Anda bereaksi lebih tenang jika Anda lebih jujur pada diri sendiri dibandingkan setahun yang lalu? Itu saja perbandingan yang membangun, yang mendorong tanpa menghancurkan, yang menjadi pusat Anda tanpa menuntut rasa bersalah. Kaum Stoa tidak bercita-cita untuk menjadi seperti orang lain. Mereka bercita-cita untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Mereka tidak mencari tepuk tangan, mereka mencari koherensi. Dan itu berada dalam jangkauan Anda setiap hari, karena ini bukan tentang menjadi yang terbaik, tetapi menjadi diri Anda yang utuh dan sadar. Terkadang Anda akan membandingkan diri Anda dengan seseorang yang sudah berada di tengah jalan, sementara Anda baru saja memulai. Atau dengan seseorang yang memiliki alat yang tidak pernah Anda miliki, atau dengan gambaran yang terdistorsi yang bahkan tidak mewakili kebenaran. Dan tanpa Anda sadari, Anda terluka karena sesuatu yang tidak nyata. Saya ingat saat ketika semuanya tampak tidak cukup. Saya melihat prestasi orang lain dan merasa bahwa saya terlambat, bahwa saya tidak mampu. Namun seiring berjalannya waktu, saya mengerti bahwa cerita saya tidak ditulis dengan ritme orang lain, bahwa siklus saya tidak harus menyesuaikan diri dengan yang lain, dan bahwa ketika saya fokus pada proses saya, semuanya masuk akal. Berhenti membandingkan diri Anda tidak berarti Anda berhenti mencintai diri Anda untuk meningkat, tetapi berarti Anda meningkat dari penerimaan, bukan dari rasa bersalah, dari koneksi dengan apa yang Anda butuhkan, bukan dari apa yang tampak pada orang lain. Jalan Anda itu berharga, bukan karena sempurna, tetapi karena itu milik Anda. Jika Anda bergerak maju, meskipun lambat, Anda bertumbuh dan itu saja. Cukup. Jika sewaktu-waktu Anda merasa lebih sedikit dengan melihat ke samping, berhenti, lihat diri Anda sendiri, ingat diri Anda sendiri, dan kembali kepada diri Anda, karena disitulah kekuatan Anda. Jika kata-kata ini telah membangkitkan sesuatu dalam diri Anda, pergi ke komentar dan tulis, "Saya hanya membandingkan diri saya dengan diri saya sendiri. Saya percaya pada proses saya." Dengan melakukan hal ini, Anda akan memilih keaslian daripada penampilan, kesadaran tentang ketergesaan, dan kedamaian atas tekanan. Pelajaran keempat, rayakan kemajuan Anda, meskipun itu kecil. Kita hidup begitu terfokus pada apa yang hilang sehingga kita lupa untuk melihat semua yang telah kita capai. Kita pergi dari satu tujuan ke tujuan lainnya tanpa berhenti untuk mengamati medan yang telah kita taklukkan. Dan begitulah jalannya menjadi berat, monoton, seolah tidak terjadi apa-apa. Tetapi hari ini saya ingin memberitahu Anda sesuatu yang mungkin Anda lupakan. Rayakan kemajuan Anda, meskipun itu kecil, karena setiap langkah lebih berarti daripada yang Anda yakini. Bahkan pada hari-hari ketika Anda hanya berhasil bertahan, bahkan saat-saat ketika Anda tidak jatuh, meskipun semuanya mendorong Anda untuk menyerah. Setiap isyarat disiplin, setiap keputusan sadar, setiap kali Anda memilih untuk bertahan daripada menyerah, itu juga kemajuan. Tidak semua kemajuan menimbulkan kegaduhan. Kemajuan yang diam-diam juga kuat. Kaum Stoa mengetahui hal itu. Marcus Aurelius menulis tentang pertempurannya dalam diam, tidak untuk menyombongkan diri,
tetapi untuk merekam setiap langkah pertumbuhan, meskipun sangat minimal, karena mereka tahu bahwa perubahan tidak selalu terjadi secara terlihat, tetapi masih dalam proses. Tidak semua prestasi datang dengan medali, tetapi semua usaha diperhitungkan. Dan Anda tahu itu. Anda tahu ada hari-hari ketika bangun adalah sebuah tindakan keberanian untuk mengatakan tidak pada apa yang dulu mengalahkan Anda, meskipun hanya sekali, itu sudah merupakan kemenangan. Tetapi jika Anda tidak mengenalinya, jika Anda tidak memuji diri Anda sendiri, pikiran Anda akan mulai berpikir bahwa tidak masalah apakah Anda maju atau bertahan. Bertepuk tangan untuk diri sendiri memotivasi Anda untuk melanjutkan. Ini bukan tentang membesarkan ego Anda. Ini adalah pengingat bagi diri Anda bahwa apa yang Anda lakukan penting bagi Anda untuk membangun sesuatu. Meskipun hasil akhirnya belum terlihat, bahwa Anda berjalan dengan niat, dan itu pantas mendapatkan rasa hormat Anda. Karena apa yang Anda rayakan hari ini akan menjadi kebiasaan di masa depan. Tindakan kecil yang hari ini tampak tidak penting, jika Anda mengenalinya dan memperkuatnya, ia menjadi bagian dari diri Anda. Seperti ketika Anda bersyukur atas hari yang tenang tanpa menyadari bahwa Anda mulai hidup dengan lebih tenang, seperti saat Anda menghargai ketekunan Anda yang mendorong Anda untuk terus disiplin. Epictetus mengatakan bahwa tidak ada kemajuan tanpa pengulangan yang sadar, dan saya katakan kepada Anda, tidak ada pengulangan tanpa pengenalan. Ya, setiap kemajuan tidak akan terlihat jika Anda tidak menyadarinya, Anda akan meninggalkannya. Pikiran perlu tahu bahwa itu berharga dan Anda bisa memberinya kepastian itu. Saya ingat saat ketika saya melangkah maju, tetapi saya tidak terkenal. Saya pikir hanya orang-orang hebat saja yang prestasinya patut mendapat perhatian, yang hanya ketika saya bisa memuji diri saya sendiri. Namun, akhir itu tidak pernah sampai, karena pikiran saya selalu menemukan sesuatu yang baru. Dan begitulah saya hidup kelelahan, dengan perasaan selalu berhutang pada diri saya. Sampai saya berubah. Saya mulai menulis setiap malam baris tentang sesuatu yang saya lakukan dengan baik, tidak peduli seberapa minimal itu, dan praktik sederhana itu memberi kembali motivasi saya. Karena merayakan bukanlah sebuah kemewahan, itu adalah kebutuhan emosional. Jangan menunggu hari itu sempurna untuk memberi penghargaan pada diri Anda sendiri. Jangan menunggu orang lain menyadarinya. Kenali diri Anda hari ini. Hari ini Anda mencoba, hari ini Anda maju 1 milimeter lebih dari kemarin. Hari ini Anda memilih untuk tidak menyerah. Setiap kemajuan adalah sebuah benih. Jika Anda mengabaikannya, ia akan mengering. Jika Anda menyiramnya dengan pengakuan, ia akan berkembang pesat. Jangan meremehkan apa yang sedang Anda bangun. Jangan membenci hari-hari yang tenang, perubahan internal, pikiran-pikiran yang Anda pilih untuk bertransformasi. Semua itu juga adalah bagian dari kesuksesan. Jika suatu saat Anda merasa jalan Anda tidak cukup, itu karena Anda belum berhenti untuk melihatnya dengan mata yang adil. Lakukan sekarang. Dan jika ada hal-hal yang mengingatkan Anda betapa jauhnya Anda telah melangkah, pergi ke komentar dan tulis, "Saya merayakan setiap langkah. Kemajuan saya layak mendapat pengakuan." Dengan melakukan ini, Anda tidak hanya memberi nilai pada diri Anda sendiri, tetapi Anda juga mengingat bahwa Anda hidup, terjaga, dan berkomitmen pada proses Anda. Karena ketika Anda belajar merayakan diri Anda sendiri tanpa alasan, Anda juga belajar untuk terus maju tanpa takut. Dan itulah yang akan membuat Anda tak terhentikan. Pelajaran kelima, buatlah dialog internal Anda menjadi sekutu Anda. Suara yang lebih banyak Anda dengarkan bukan berarti mendengarkan orang lain, tetapi mendengarkan suara Anda sendiri. Itulah gumaman konstan yang menemani Anda dalam diam, mengamati Anda dalam setiap kesalahan, yang menghakimi Anda atau mengangkat Anda ke atas, seperti yang telah Anda latih. Dan kenyataannya adalah bahwa banyak dari kita berjalan dengan musuh di dalam. Suara yang mengkritik, yang meminimalkan, mengulang keburukan yang pernah dikatakan orang lain. Tetapi Anda tidak datang ke dunia untuk hidup disabotase oleh pikiran Anda sendiri. Oleh karena itu, buatlah dialog internal Anda menjadi sekutu Anda. Karena tidak ada kemajuan yang bertahan lama jika pikiran Anda adalah penghalang utama. Jangan menoleransi pikiran-pikiran yang merusak.
Sama seperti Anda tidak akan mengizinkan orang lain menghina Anda tidak boleh membiarkan pikiran Anda sendiri mempermalukan Anda. Ketika Anda bilang pada diri sendiri bahwa Anda tidak bisa, bahwa Anda tidak berharga, bahwa Anda tidak berguna, Anda sedang memperkuat identitas yang melemahkan Anda. Kaum Stoa tahu itu. Kita tidak bisa mengendalikan segalanya tentang apa yang kita pikirkan, tetapi kita bisa memutuskan pikiran mana yang harus diterima dan mana yang harus dihindari. Marcus Aurelius menulis dalam bukunya Meditasi, bukan hanya untuk refleksi, tetapi untuk mengoreksi penilaian mereka sendiri, untuk mendidik kembali diri mereka sendiri, untuk berbicara pada diri sendiri dengan kejelasan. Anda dapat melakukan hal yang sama. Bicaralah pada diri sendiri dengan rasa hormat, ketegasan, dan kasih sayang. Hormati diri Anda agar tidak merendahkan diri sendiri, tegas agar tidak membiarkan diri Anda memiliki alasan, dan belas kasih untuk memahami diri Anda tanpa menghancurkan diri Anda. Campuran ini kuat karena ini bukan tentang menutupi kenyataan, tetapi menghadapi kenyataan dengan suara yang mendukung Anda, bukan yang menghancurkan Anda. Apakah Anda akan berbicara pada diri sendiri seperti ini seandainya Anda adalah teman Anda sendiri? Jika tidak, maka sesuatu harus berubah. Kata-kata internal Anda membangun realitas Anda. Ini bukan metafora, ini adalah fakta psikologis. Apa yang Anda ulangi dalam pikiran Anda membentuk keputusan Anda, batasan Anda, energi Anda. Jika setiap hari Anda berkata pada diri sendiri, "Saya tidak berguna," Anda akan bertindak seperti seseorang yang tidak berguna. Jika Anda mengulangi pada diri Anda, "Ini terlalu berat bagiku," Anda akan mulai menghindarinya, padahal Anda sebenarnya bisa mengatasinya. Tetapi jika Anda mengubah narasinya, jika Anda mulai memberitahu diri Anda, "Saya bisa melakukan ini, saya sudah melewati yang lebih buruk. Hal ini tidak mendefinisikan saya." Sedikit demi sedikit Anda akan melihat bagaimana perilaku Anda juga akan berubah. Karena identitas tidak lahir dalam semalam. Ia lahir dari percakapan internal yang diulang berkali-kali. Menabur frasa yang mengangkat Anda, bukan yang menenggelamkan Anda. Anda tidak harus menunggu sampai Anda merasa kuat untuk berbicara dengan tegas pada diri sendiri. Bicaralah pada diri sendiri dengan kuat untuk mulai merasa kuat. Apa yang Anda katakan pada diri sendiri seperti benih. Menabur keraguan, Anda akan menuai ketakutan. Menabur martabat, Anda akan mendapatkan kepercayaan diri. Epictetus mengajarkan bahwa apa yang mengganggu kita bukanlah apa yang terjadi, tetapi bagaimana kita menafsirkannya. Dan interpretasi Anda lahir dari bahasa yang Anda gunakan pada diri Anda sendiri. Mengubah hidup Anda dimulai dengan mengubah suara internal Anda. Saya ingat suatu tahap di mana pikiran saya adalah hambatan terbesar saya. Setiap kesalahan menjadi sebuah kalimat. Setiap usaha yang gagal adalah alasan untuk menghinaku dalam hati. Dia memberitahuku hal-hal yang tidak akan pernah kukatakan kepada orang lain. Dan suatu hari saya menyadari, saya tidak bisa bergerak maju jika setiap langkah itu datang dengan hukuman. Jadi saya mulai menulis ulang cara saya berbicara pada diri saya sendiri. Itu tidak otomatis. Pada awalnya terdengar dipaksakan, bahkan salah. Namun seiring berjalannya waktu, suara baru itu mendapatkan tempat. Saya belajar untuk mengoreksi diri saya tanpa menghancurkan diri sendiri, menuntut diri saya tanpa menyerang diri saya, dan dari situ energi saya berubah. Anda juga bisa melakukannya. Anda tidak perlu menjadi sempurna untuk berbicara pada diri Anda dengan hormat. Anda perlu menghormati diri untuk mendekati versi terbaik dari diri Anda. Suara yang Anda gunakan pada diri sendiri secara pribadi adalah apa yang menentukan kekuatan Anda di publik. Jika Anda berani, jika Anda mengoreksi diri Anda dengan cinta, jika Anda ingat betapa berharganya diri Anda, bahkan ketika Anda gagal, maka Anda menjadi tak terhentikan. Jika Anda sudah mengenali sesuatu dari diri Anda dalam kata-kata ini, pergilah ke komentar dan tulis, "Saya menjadikan pikiran saya sekutu saya. Saya berbicara pada diri saya dengan rasa hormat dan benar." Dengan melakukan ini, Anda akan membuat keputusan internal yang dapat mengubah segalanya, karena tidak ada kebebasan yang lebih kuat daripada hidup tanpa rasa takut terhadap pikiran Anda sendiri. Dan Anda layak mendapatkannya.
Anda layak mendapatkan suara internal yang menemani Anda, bukan menghantui Anda. Hari ini adalah hari untuk mulai berbicara pada diri Anda seperti seseorang yang sedang membangun versi terbaik dari diri Anda, karena Anda sudah melakukannya. Pelajaran keenam, kenali diri sendiri tanpa bergantung pada tepuk tangan. Kita hidup di dunia di mana kebisingan tampaknya memiliki nilai lebih dari diam, di mana tatapan orang lain tampaknya menjadi ukuran siapa kita. Namun, jika setiap hal yang Anda lakukan membutuhkan tepuk tangan untuk merasa valid, Anda berada dalam bahaya. Karena akan ada hari di mana tidak ada yang menyadari usaha Anda, di mana usaha Anda tidak terlihat oleh siapapun kecuali Anda. Dan disitulah kekuatan yang sebenarnya dimulai. Mengenali diri sendiri tanpa bergantung pada tepuk tangan, karena tidak semua yang berharga itu terlihat oleh orang lain. Ada pertempuran yang Anda diam-diam perjuangkan, keputusan yang hanya Anda yang mengerti. Namun, tindakan internal ini yang paling menggambarkan diri Anda. Itu bukan panggung yang membuat suatu tindakan menjadi hebat, tetapi maksud di baliknya. Jika Anda hanya tahu ketika orang lain melakukannya, Anda akan hidup di permukaan, menunggu validasi alih-alih membangun identitas. Tetapi jika Anda belajar untuk melihat diri Anda sendiri, bahkan jika tidak ada orang yang melihat, maka Anda mulai menjadi milik diri Anda sendiri. Validasi yang paling bertahan lama adalah validasi yang datang dari diri Anda, yang lahir ketika Anda melihat diri Anda sendiri dengan kejujuran dan berkata, "Apa yang saya lakukan hari ini, meskipun kecil, adalah tindakan keberanian. Ini adalah pilihan saya, meskipun tidak ada yang memperhatikannya." Itu tidak akan memudar seiring waktu, tidak tergantung pada tepuk tangan, menjadi sebuah fondasi. Kaum Stoa tidak berharap untuk diakui, mereka berharap untuk konsisten. Marcus Aurelius menulis setiap malam untuk mengukur dirinya dengan nilai-nilai sendiri, bukan dengan kekaguman orang lain, karena dia tahu bahwa kebisingan dunia berubah, tetapi suara hati itu selalu ada, dan jika tidak selaras, Anda akan tersesat dalam gema orang lain. Siapa yang bergantung pada pengakuan eksternal akan menjadi rentan. Satu kritik saja sudah cukup untuk menghancurkan itu. Keheningan yang lain untuk memadamkan api. Tetapi siapa yang mengenali dirinya bisa melewatinya, bahkan ketidakpedulian, dengan kepala tegak. Epictetus mengatakan bahwa kita tidak seharusnya menyampaikan penghakiman kita kepada dunia, karena kita akan menjadi budak dari apa yang orang lain pikirkan. Anda bisa melakukan sesuatu yang luar biasa dan hanya menerima pengabaian, tetapi hal itu tidak membuatnya kurang berharga. Anda memutuskan apakah harga diri Anda bergantung pada tepuk tangan atau komitmen kepada diri Anda sendiri. Jadilah tepuk tangan untuk diri Anda sendiri, meskipun dalam diam. Belajar untuk memberitahu diri Anda bahwa Anda telah melakukan pekerjaan yang baik setelah seharian sulit. Belajarlah untuk melihat refleksi Anda dan melihat seseorang yang terlepas dari segalanya, terus melanjutkan usaha. Anda tidak perlu lampu sorot untuk bersinar. Anda butuh kejelasan. Dan hal itu hanya dapat dicapai ketika Anda berbicara kepada diri Anda sendiri dengan jujur dan Anda mengakui diri Anda dengan keadilan. Saya ingat saat ketika segala sesuatu yang saya tunjukkan kepada dunia menunggu persetujuan. Jika saya tidak mendapat balasan, saya meragukan diri saya. Jika saya tidak mendengar pujian, saya pikir itu tidak ada gunanya. Saya hidup mengukur kehidupan dengan reaksi orang lain. Sampai suatu hari saya mengerti bahwa ada hal-hal yang tidak ada seorang pun yang akan mengerti seperti saya, bahwa ada pencapaian yang hanya saya yang bisa memvalidasi. Dan jika saya tidak belajar untuk menjadi saksi bagi diri saya sendiri, saya akan selalu menunggu orang lain untuk memberi izin kepada saya untuk merasa bangga. Saya mulai menuliskan apa yang saya capai, apa yang saya hadapi, apa yang saya putuskan. Saya mulai berkata pada diri saya, "Terima kasih karena tidak menyerah, bahkan jika tidak ada orang lain yang memperhatikannya." Dan dalam latihan itu, saya mulai membangun kembali diri saya. Anda juga bisa melakukannya. Jangan mengisolasi diri Anda dari dunia, tetapi berhenti menjadi raja dari tatapan orang lain. Jangan biarkan kekurangan tepuk tangan memadamkan keyakinan Anda.
Jangan izinkan orang lain diam mengotori kejernihan Anda. Jika Anda tahu bahwa Anda setia pada diri Anda, teruslah melangkah. Jika Anda membangun sesuatu dengan kebenaran, teruslah maju, bahkan jika tidak seorang pun mengenalinya. Karena suatu hari seseorang akan melihat pekerjaan Anda dan berpikir bahwa Anda selalu mendapat dukungan. Pelajaran 7. Lindungi dirimu dari diri sendiri. Kritik diri yang berlebihan dapat menjadi musuh terburuk yang ada di dalam diri kita. Kritik terhadap orang lain mungkin menyakitkan, tetapi suara hati kita seringkali tidak memberikan ampun. Suara itu mengingatkan kita tentang setiap kegagalan, meminimalkan pencapaian kita, dan terus-menerus mengulang apa yang kita anggap sebagai ketidakberhasilan, seolah-olah itu mendefinisikan segala hal tentang diri kita. Meskipun kita berpikir bahwa bersikap keras pada diri sendiri akan membuat kita lebih kuat, kenyataannya, tuntutan yang kejam itu justru dapat menghancurkan kita. Tuntutan itu mungkin baik, tetapi tanpa keseimbangan, hanya akan menghasilkan kelelahan dan ketakutan. Oleh karena itu, belalah dirimu dari kritik diri yang berlebihan. Tidak semua kesalahan pantas dihukum. Sebaliknya, kita sedang belajar. Kaum Stoa memahami hal ini. Marcus Aurelius berbicara tentang mengamati diri sendiri dengan ketulusan, bukan untuk mencambuk diri sendiri, tetapi untuk perbaikan. Kebajikan tidak dibangun dari rasa bersalah, melainkan dari hati nurani. Setiap kesalahan yang kita buat bisa menjadi pelajaran, tetapi hanya jika kita melihatnya tanpa kebencian, dengan keinginan untuk memahami dan maju. Jika semua kesalahan kita dianggap sebagai kalimat hukuman, kita akan secara bertahap mematikannya. Kita tidak datang ke dunia ini untuk menghancurkan diri kita sendiri dengan tangan kita sendiri. Kita datang untuk berevolusi, belajar untuk mengoreksi diri kita tanpa membatalkan diri kita. Kita bisa saja mengatakan, "Ini tidak benar," tanpa mengatakan, "Aku tidak berguna." Ini memungkinkan kita untuk melihat kelemahan tanpa mengubahnya menjadi identitas kita. Kita bisa mengatakan kebenaran kepada diri kita sendiri tanpa perlu menghancurkan diri kita. Epictetus mengajarkan bahwa kunci untuk penguasaan pribadi adalah kemampuan untuk menilai tindakan kita tanpa mengabaikan rasa hormat kepada diri kita sendiri. Kritik diri yang bermanfaat tidak akan menghancurkan kita, tetapi justru mengingatkan kita. Yang paling menyakitkan bukanlah mengoreksi, tetapi melumpuhkan. Banyak orang berpikir bahwa perbaikan berarti membenci versi diri mereka yang sekarang. Padahal perbaikan yang sebenarnya dimulai ketika kita memahami bahwa kita bisa menjadi lebih baik tanpa mengorbankan penghargaan terhadap diri kita. Kini, kita tidak perlu membenci masa kini untuk membangun masa depan kita. Sebenarnya, jika kita memulai dari penolakan, apapun yang kita bangun akan memiliki dasar yang rapuh. Hargai dirimu saat ini dengan segala cahaya dan bayangan yang ada. Karena mereka yang memperlakukan satu sama lain dengan hormat akan lebih baik. Saya ingat saat-saat ketika saya memperhatikan semua yang saya lakukan dengan kaca pembesar. Jika saya gagal, mereka akan menghinaku. Jika saya salah, mereka akan memberitahuku bahwa saya tidak pernah belajar. Saya pikir kekerasan itu akan membuat saya tumbuh, tetapi itu hanya membuat saya menjauh dari diri saya sendiri. Saya menjadi lebih tidak aman, lebih takut, dan kurang mampu. Sampai suatu hari saya mengerti bahwa jika pikiranku tidak dijaga, tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Jika mereka tidak mulai berbicara padaku dengan tegas dan kemanusiaan, saya tidak akan pernah bangkit. Dan saat itulah saya berubah. Saya tidak berhenti mengoreksi diri saya, tetapi saya melakukannya dengan suara yang berbeda. Suara yang tidak membiarkan saya melewati segala hal, tetapi saya tidak menghancurkan diri saya atas setiap kesalahan. Dan disitulah saya benar-benar mulai berkembang. Anda juga bisa melakukan perubahan itu. Anda tidak perlu berteriak pada diri sendiri untuk bisa maju. Anda bisa berbicara dengan jelas dan tegas kepada diri Anda. Ketika Anda gagal, berhentilah sejenak, lihat kesalahannya. Tanyakan pada diri Anda, apa yang bisa saya pelajari? Tetapi jangan pernah mengatakan pada diri Anda bahwa itu akan mendefinisikan Anda. Jangan pernah mengubah momen menjadi sebuah kalimat.
Kritik diri yang bermanfaat tidak menghapus nilai Anda. Ia menatanya kembali. Jika Anda jatuh, jangan menghina diri sendiri. Bangkitlah dan pahami. Dan jika Anda berhasil melihat kesalahan tanpa kehilangan rasa hormat pada diri sendiri, Anda telah mendapatkan lebih dari sekadar koreksi. Anda telah memperoleh kekuatan. Jika kata-kata ini membangkitkan sesuatu dalam diri Anda, pergi ke komentar dan tuliskan, "Saya mengoreksi diri saya dengan rasa hormat. Nilai saya tidak bergantung pada kesalahan." Dengan melakukan hal ini, Anda menyatakan bahwa jalan perbaikan Anda tidak akan berasal dari hukuman, tetapi dari pemahaman. Karena pertumbuhan yang nyata tidak datang dari penghinaan, tetapi dari komitmen terhadap diri sendiri. Dan Anda layak untuk tumbuh tanpa menghancurkan diri Anda dalam prosesnya. Pelajaran 8. Catatlah apa yang Anda lakukan dengan baik. Pikiran memiliki kemampuan yang aneh. Kita dapat mengingat kesalahan dengan jelas, tetapi dengan mudah melupakan keberhasilan. Anda bisa saja menghabiskan seharian membuat keputusan yang baik, menunjukkan kesabaran, memberikan yang terbaik, dan masih tidur dengan perasaan tidak cukup melakukan banyak hal. Mengapa? Karena Anda tidak mencatatnya, karena Anda tidak menghargainya, karena Anda membiarkan kebaikan memudar menjadi kebisingan. Itulah sebabnya hari ini saya ingin mengundang Anda untuk melakukan tindakan yang kuat dan diam. Catatlah apa yang Anda lakukan dengan baik, tidak hanya untuk memori, tetapi untuk membangun citra yang lebih adil tentang diri Anda. Buatlah jurnal kesuksesan, bukan hanya dari kesalahan. Kita dilatih untuk mendeteksi kesalahan, untuk menunjukkannya, menganalisisnya, dan memperbaikinya. Tetapi bagaimana dengan apa yang bisa kita lakukan dengan baik? Di manakah semua itu? Apakah kita menunjukkan bahwa kita telah maju, yang telah kita tolak? Bahwa kita telah memilih hal yang benar bahkan ketika itu sulit? Jika Anda tidak menuliskannya, itu akan hilang. Dan jika Anda kalah, pikiran Anda akan mulai percaya bahwa Anda tidak bertumbuh, bahwa Anda tidak cukup. Ingatlah bahwa kemenangan Anda memperkuat harga diri Anda. Anda tidak perlu melakukan hal yang besar. Cukup perhatikan bahwa hari ini Anda berbicara lebih tenang, bahwa Anda membuat keputusan yang sulit, atau bahwa Anda baik kepada diri Anda di saat ragu. Setiap tindakan ini adalah batu bata yang membangun kepercayaan diri Anda, dan dengan menuliskannya dengan kata-kata Anda sendiri, Anda membuatnya nyata, bagian dari identitas Anda, karena memiliki bukti nilai Anda menetralkan keraguan. Ketika kritik diri muncul, ketika pikiran Anda ingin memberitahu Anda bahwa Anda tidak setara, Anda akan memiliki bukti untuk merespons. Anda akan dapat melihat kata-kata Anda sendiri, pencapaian Anda sendiri, dan ingatlah bahwa ya, Anda sedang bergerak maju. Anda bukanlah kesalahan terbaru Anda, tetapi jumlah dari semua hal yang Anda lakukan dengan baik saat tidak ada seorang pun yang melihat Anda. Epictetus mengatakan bahwa kita harus mengingat perbuatan baik kita sama seperti kita mengingat yang buruk. Karena keduanya mengajarkan, tetapi hanya satu yang menopang kita. Marcus Aurelius melakukannya. Dia tidak hanya mencatat apa yang ingin dia perbaiki, tetapi juga nilai-nilai yang ingin dia kuatkan. Anda juga bisa melakukannya, dan Anda harus melakukannya, karena memori emosional bersifat selektif, dan jika Anda tidak menyeimbangkannya, itu akan menipu Anda. Kemajuan yang Anda tulis adalah bukti terhadap kelupaan Anda, terhadap saat-saat ketika Anda merasa bahwa Anda tidak berubah sama sekali, dibandingkan dengan hari-hari di mana kelelahan membuat Anda ragu dengan cara Anda. Jika hari ini Anda menulis, "Hari ini saya memilih untuk tidak menyerah," besok Anda akan menghadapi ujian kekuatan Anda. Jika Anda menulis, "Hari ini saya mengatakan bahwa saya membutuhkan rasa hormat," Anda akan meninggalkan catatan pertumbuhan Anda. Dan ketika kebisingan kembali, ketika keraguan kembali, karena mereka akan kembali, Anda akan memiliki tempat untuk bersandar. Saya ingat saat saya merasa tidak bergerak maju, saya menuntut banyak dari diri saya, berusaha, tetapi pada akhirnya saya hanya melihat apa yang hilang sampai saya mulai menulis garis harian, sesuatu yang telah saya lakukan dengan baik, sesuatu yang membuat saya merasa berharga, meskipun itu minimal, dan itu sangat mengubah cara saya berpikir.
Karena pikiran saya berhenti fokus hanya pada apa yang hilang dan mulai mengenali apa yang sudah ada. Latihan itu terkadang membuat saya menghadapi kegelapan, mengingatkan saya akan nilai diri saya ketika saya tidak dapat melihatnya. Anda juga bisa membangun basis internal itu. Jangan menunggu untuk merasa baik untuk memulai. Mulailah sekarang untuk merasa baik. Jika Anda telah mengambil keputusan yang sadar hari ini, jika Anda telah lebih baik kepada diri Anda, jika Anda telah menunjukkan integritas, tuliskanlah. Catat kemajuan Anda dengan keseriusan yang sama seperti sebelumnya Anda menulis kesalahan Anda, karena Anda jauh lebih daripada kesalahan Anda, dan inilah saatnya untuk memiliki bukti nyata akan hal itu. Jika kata-kata ini telah membangkitkan niat dalam diri Anda, pergi ke komentar dan tuliskan. Hari ini saya mencatat apa yang dapat saya lakukan dengan baik. Kemajuan saya layak dikenang. Dengan melakukan hal ini, Anda akan menciptakan ruang untuk pengakuan Anda sendiri yang tidak bergantung pada orang lain, karena tidak ada pertahanan yang lebih baik terhadap keraguan daripada sejarah yang ditulis dengan kebenaran dan rasa hormat atas usaha Anda, dan Anda layak mendapatkannya. Pelajaran 9. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang melihat Anda sebagai bernilai. Ada lingkungan yang membuat Anda merasa tidak berharga. Ada orang-orang yang dengan gerakan atau kata-kata halus membuat Anda mulai meragukan diri sendiri, yang mempertanyakan harga diri Anda, yang lebih suka melihat ke tanah daripada mengangkat kepala. Dan mungkin tidak. Catatan di awal, karena seseorang beradaptasi, tetapi seiring waktu ada sesuatu dalam diri Anda yang menyusut. Oleh karena itu, jika Anda berada dalam fase pertumbuhan, rekonstruksi, atau pencarian, ada keputusan yang dapat mengubah segalanya. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang melihat nilai Anda. Lingkungan tidak hanya menemani Anda, tetapi juga membentuk Anda. Dan jika apa yang ada di sekitar Anda membuat Anda merasa kurang, cepat, atau lambat, Anda akan mulai mempercayainya. Jauhi orang-orang yang tidak menyukaimu. Tidak perlu berteriak atau menyerang secara langsung. Terkadang sebuah lelucon sudah cukup. Ketidakpedulian yang menyakitkan, kritik yang disamarkan sebagai nasihat. Orang-orang yang tidak mengenali cahayamu, yang tidak senang dengan kemajuanmu, yang membuat Anda merasa harus membenarkan setiap langkah, tidak membantu Anda. Mereka justru mengerem Anda, dan Anda tidak perlu menyusut untuk diterima. Siapa yang menghargai Anda, menghargai diri Anda. Ingatlah, bahkan saat Anda terjatuh, karena siapapun yang melihat nilai Anda tidak akan hilang ketika Anda melakukan kesalahan. Itu ada di sana, mengingatkan Anda bahwa kesalahan tidak mendefinisikan Anda. Bahkan di hari-hari terlemah Anda masih berharga. Ini bukan tentang selalu dipuji, tetapi tentang tidak melupakan diri Anda ketika Anda sangat membutuhkannya. Ini adalah tautan dukungan, mereka yang membangun bersama Anda, bukan mereka yang berkompetisi atau menghakimi Anda. Epictetus mengajarkan bahwa kita harus memilih rekan-rekan kita dengan perhatian yang sama dengan yang kita pilih untuk ide-ide kita, karena keduanya mempengaruhi persepsi kita. Dan jika Anda mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang membenci, pikiran Anda akan mulai mengulangi suara mereka, bahkan saat Anda sendirian. Anda tidak perlu meyakinkan siapapun bahwa Anda berharga. Anda tidak di sini untuk mendapatkan izin dari siapapun. Nilai Anda tidak meningkat karena seseorang memvalidasinya, dan tidak berkurang karena seseorang menyangkalnya. Jika Anda dikelilingi oleh orang-orang yang tidak melihat nilai Anda, masalahnya bukan pada Anda, tetapi pada mereka. Energi Anda harus dilindungi. Ini bukan tentang kebanggaan, tetapi tentang bertahan hidup secara emosional. Ada orang-orang yang tidak mengerti Anda karena mereka tidak memahami diri mereka sendiri. Ada orang yang tidak tahu cara mengenali cahayamu karena mereka tidak pernah belajar untuk melihat milik mereka sendiri. Jangan mencari persetujuan dari mereka yang tidak bisa memberikannya. Cari koneksi, cari rasa hormat, cari kehadiran yang nyata. Lingkungan yang sesuai meningkatkan penglihatan internal Anda. Ketika Anda bersama orang-orang yang percaya pada Anda tidak perlu menjelaskan terlalu banyak. Anda tidak perlu menyembunyikan luka-luka Anda
atau membesar-besarkan pencapaian Anda. Cukup dengan menjadi diri Anda sendiri. Dan itu adalah istirahat yang mendalam bagi jiwa. Marcus Aurelius mengatakan bahwa jiwa menjadi warna pikirannya. Saya katakan kepada Anda, itu juga mengubah warna perusahaan Anda. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang mengangkat Anda tanpa memaksakan diri. Orang-orang yang merayakan kemenangan Anda tanpa rasa iri. Orang-orang yang mengoreksi Anda tanpa merendahkan. Orang-orang yang, ketika Anda kehilangan kekuatan, meminjamkan kekuatan mereka untuk sejenak. Saya ingat saat-saat ketika saya meragukan diri sendiri, dan hanya sebuah kalimat dari seseorang yang percaya pada saya sudah cukup untuk membuat saya kembali. Bukan karena hal itu tergantung pada mereka, tetapi karena terkadang kita membutuhkan refleksi yang bersih untuk melihat diri kita dengan baik. Dan ketika Anda memiliki hal itu, Anda tumbuh lebih banyak, lebih cepat, lebih kuat, lebih damai. Anda layak mendapatkannya. Anda layak mendapatkan lingkungan di mana Anda bisa berkembang tanpa takut dipangkas, di mana esensi Anda tidak diperdebatkan, tetapi diterima. Dan jika Anda belum memilikinya, mulailah dengan membangunnya. Terkadang, itu dimulai dengan menjauh, yang lain memilih dengan lebih banyak kesadaran, tetapi selalu dimulai dari diri Anda. Jika kata-kata ini beresonansi dengan Anda perlu lebih memperhatikan diri Anda sendiri. Pergilah ke komentar dan tulis, "Saya pantas mendapatkan lingkungan yang melihat nilai saya. Saya tidak akan menyusut untuk menjadi bagian dari Anda." Dengan melakukan hal ini, Anda akan menegaskan perubahan yang kuat, bahwa pertumbuhan Anda tidak bisa dinegosiasikan, bahwa cahaya Anda tidak akan diredupkan demi kenyamanan. Itulah cinta diri dalam bentuknya yang paling autentik. Berani. Pelajaran 11. Lihatlah pantulan diri Anda dengan penuh perhatian. Ada suatu waktu di siang hari yang tampaknya tidak penting, tetapi bisa menjadi tindakan kekuatan ketika Anda melihat cermin. Kebanyakan orang melakukannya secara otomatis, tanpa kehadiran, hanya untuk mengoreksi detail eksternal. Tetapi refleksi menyimpan sesuatu yang lebih dalam. Ini adalah kesempatan, sebuah praktik sehari-hari, yang dapat mengubah persepsi Anda jika Anda melakukannya dengan kesadaran. Jadi, mulailah untuk melihat pantulan Anda dengan maksud tertentu, bukan untuk mencari kekurangan, tetapi sebagai orang yang terhubung kembali dengan apa yang penting. Lihatlah diri Anda, tidak untuk menghakimi, tetapi untuk mengingat. Mengingatkan diri Anda bahwa Anda ada di sini, bahwa Anda memiliki hal-hal hidup yang tidak terlihat, yang Anda miliki melewati keheningan, pertempuran, dan keputusan sulit. Meskipun tidak selalu tampak seperti itu, Anda terus maju. Hal ini layak untuk dilihat dengan rasa hormat, bukan dengan penghakiman, karena refleksi ini tidak ada untuk menunjukkan apa yang hilang, tetapi untuk kembali kepada Anda. Mata Anda adalah saksi pertumbuhan Anda. Mereka telah melihat hari-hari Anda yang lebih terang dan juga yang lebih gelap. Mereka telah menangis, mereka telah bersinar, mereka telah mengamati dalam keheningan saat-saat yang hanya Anda yang tahu. Dan mereka masih di sana memeluk Anda, memberimu tanda-tanda. Terkadang kita lupa segala hal yang telah kita lalui, tetapi tatapan mata tetap menjadi ingatan. Jika Anda berhenti untuk melihat diri Anda sendiri dengan kebenaran, Anda akan menemukan tanda-tanda evolusi. Bahkan ketika Anda tidak berpikir bahwa tidak terjadi apa-apa. Keberanian juga dipraktekkan dalam keintiman, tidak hanya dalam apa yang Anda lakukan di luar, tetapi juga bagaimana Anda memperlakukan diri sendiri ketika tidak ada orang yang melihat. Lihatlah diri Anda dengan niat, dengan kasih sayang, dengan ketegasan. Itu adalah tindakan keberanian. Itu memutuskan bahwa Anda tidak akan bersembunyi dari diri sendiri, bahwa Anda tidak akan hidup dengan melarikan diri dari siapa diri Anda. Karena siapapun yang belajar untuk mempertahankan tatapan mata sendiri, mulai dihuni dengan lebih damai. Marcus Aurelius berbicara tentang pentingnya memeriksa diri sendiri dengan ketekunan, bukan untuk menghukum diri sendiri, tetapi agar tidak tersesat. Kaum Stoa memahami bahwa disiplin sejati tidak hanya bersifat publik, tetapi juga sangat internal.
Dan Anda bisa mempraktikkannya setiap hari dengan gerakan yang paling sederhana. Lihatlah diri Anda tanpa rasa jijik, tanpa tuntutan berlebihan, dengan kehadiran. Lihatlah diri Anda seperti Anda melihat seseorang yang Anda cintai. Tidak hanya dengan kelembutan, tetapi dengan pengertian, seperti seseorang yang tahu bahwa ada luka di balik kulit itu. Seperti seseorang yang mengenali maksud di balik kelelahan. Seperti seseorang yang melihat melampaui apa yang terlihat. Sama seperti Anda ingin menghibur seseorang yang Anda cintai di hari yang buruk, begitulah Anda harus melihat diri Anda ketika keraguan muncul, karena Anda juga pantas mendapatkan jenis pandangan ini, yang menahan, yang tidak menuntut kesempurnaan, yang mengakui keberanian di tengah kekacauan. Saya ingat satu saat ketika saya menghindari cermin. Saya berbicara buruk tentang diri saya, hanya melihat apa yang hilang, dan setiap kali saya melihat diri saya menemukan diri saya dengan daftar kritik. Sampai suatu hari saya memutuskan untuk mengubahnya. Itu tidak terjadi dalam semalam, tetapi saya mulai berhenti setiap pagi. Bahkan jika hanya untuk beberapa detik, untuk melihat dengan niat dan memberitahu diri sendiri, "Kau di sini, kau terus berjalan. Meskipun segalanya kamu masih berdiri." Dan itu saja cukup untuk memulai perbaikan hubungan mendasar, hubungan dengan diri saya. Anda juga dapat memulainya hari ini. Anda tidak memerlukan frasa yang rumit atau pidato yang hebat. Hanya kehadiran dan kesediaan untuk melihat diri Anda sebagaimana seharusnya. Jika kata-kata ini telah menyentuh bagian dari diri Anda yang perlu dikenali, pergi ke komentar dan tulis, "Saya melihat diri saya dengan niat. Saya layak untuk dilihat oleh diri saya sendiri." Dengan melakukan hal itu, Anda akan memulai tindakan diam tetapi sangat transformatif. Karena memandang diri Anda dengan hormat adalah langkah pertama untuk memperlakukan diri Anda dengan cinta. Dan siapa yang melihat diri mereka dengan kebenaran mulai hidup dengan lebih banyak kejelasan. Pelajaran 12. Jadikan pengenalan diri sebagai ritual. Ada kekuatan diam yang dapat mendukung Anda pada hari-hari baik dan membantu Anda bangkit pada hari-hari buruk. Kekuatan itu tidak datang dari luar, tidak bergantung pada keberuntungan, suasana hati, atau pengakuan eksternal. Kekuatan itu lahir ketika Anda memutuskan untuk memulai setiap hari dengan tujuan utama, untuk mengingatkan diri Anda siapa Anda. Oleh karena itu, jadikanlah pengenalan diri sebagai ritual, bukan hanya gerakan sesekali, tetapi sebagai kegiatan sehari-hari yang intim dan diperlukan. Karena cara Anda berbicara saat Anda bangun menandai energi yang akan Anda hadapi di dunia. Setiap pagi, ingatlah siapa diri Anda. Sebelum melihat telepon, sebelum menyelami tuntutan hari ini, luangkan beberapa detik untuk melihat diri Anda dengan kebenaran. Bukan dari apa yang Anda lihat hilang, tetapi dari apa yang sudah Anda miliki. Katakan dengan jelas, "Saya telah mengatasi banyak hal. Saya memiliki kekuatan yang tidak terlihat oleh orang lain. Saya pantas mendapatkan rasa hormat dan arahan." Tindakan sederhana ini, jika diulang setiap hari, lebih kuat dari yang Anda bayangkan. Karena Anda tidak memulai dari kekurangan, tetapi dari kesadaran. Mulailah hari dari kesadaran nilai Anda, bukan karena semuanya sudah terselesaikan, tetapi karena martabat Anda tidak bergantung pada itu. Bahkan dengan tantangan, dengan kesalahan, dengan masalah yang tertunda, Anda masih memiliki nilai yang tidak dapat dinegosiasikan. Dan jika Anda menegaskan hal itu sejak awal, hari Anda akan mengambil arah yang berbeda. Anda membela diri dengan lebih baik. Kurang keraguan, Anda bereaksi lebih tenang, Anda mengambil keputusan yang lebih selaras dengan diri Anda. Kaum Stoa memahami hal ini. Marcus Aurelius menulis saat fajar, bukan untuk meyakinkan diri Anda tentang sesuatu yang baru, tetapi untuk mengingatkan diri Anda tentang apa yang sudah Anda ketahui, bahwa kedamaian Anda tergantung pada kejernihan batin Anda. Anda juga bisa melakukannya. Kebiasaan menghargai diri sendiri mengubah sikap Anda terhadap kehidupan. Ini tidak hanya mengubah apa yang Anda pikirkan tentang diri Anda, tetapi juga mengubah cara Anda berjalan, cara Anda berbicara, dan bagaimana Anda membiarkan diri Anda diperlakukan. Orang yang melakukan praktik pengenalan diri tidak merasa superior,
tetapi mereka juga tidak membiarkan diri mereka diinjak-injak. Pusatnya bukan kesombongan, itu adalah stabilitas. Ketika Anda mengingatkan diri Anda setiap hari bahwa Anda berharga, Anda berhenti mencari terlalu membutuhkan orang lain untuk mengonfirmasinya. Dan itulah kebebasan emosional, karena ketika dunia membelakangi Anda dan kadang-kadang, Anda akan tetap teguh, didukung oleh pengakuan diri Anda sendiri. Mengenali diri sendiri hari ini berarti mempersiapkan diri Anda untuk menghadapi hari esok, karena kritik akan datang, kegagalan akan datang, hari-hari abu-abu di mana tidak ada yang terasa cukup akan datang. Tapi jika pada hari itu Anda sudah berkata pada diri Anda, "Saya layak, saya berharga, saya sedang membangun," maka Anda akan memiliki perisai, bukan untuk mengabaikan kenyataan, tetapi untuk menjalani tanpa tersesat di dalamnya. Epictetus mengatakan bahwa bukan apa yang terjadi pada kita yang menghancurkan kita, tetapi ide bahwa kita memiliki diri kita sendiri di depan apa yang terjadi. Ide Anda tentang diri Anda sendiri seharusnya kuat, jernih, dan diberi makan setiap hari. Saya ingat suatu ketika saya memulai hari dengan kesibukan. Saya hanya melihat apa yang hilang, tertunda, tugas, kesalahan, dan begitulah yang saya rasakan, tidak lengkap. Tetapi ketika saya mulai mengubah rutinitas itu, ketika saya menulis sebuah kalimat setiap pagi yang mengingatkan nilai saya, garis yang menegaskan tujuan saya, sesuatu dalam diri saya berubah. Itu bukan sihir, itu arahan. Saya menjadi lebih sadar, lebih stabil, dan lebih sedikit rentan terhadap hal-hal eksternal, dan itu membuat saya bertahan pada hari-hari ketika sebelumnya saya akan tenggelam. Anda dapat membangun ruang itu untuk diri Anda sendiri. Anda tidak perlu banyak. Sebuah kalimat, sebuah pikiran, penegasan bahwa Anda kembali ke pusat. Tetapi Anda perlu keteguhan, karena pengenalan diri bukanlah kesombongan, tetapi pelatihan. Ini adalah obat pencegahan untuk jiwa. Jika kata-kata ini telah membangkitkan dalam diri Anda keinginan untuk memulai dengan cara yang berbeda, pergi ke komentar dan tulis. Hari ini saya mengerti, nilai saya dimulai dari bagaimana saya melihat diri saya. Dengan melakukan hal ini, Anda akan memulai ritual internal yang dapat mengubah segalanya. Karena ketika Anda menjadikan pengenalan diri sebagai kebiasaan, Anda tidak lagi perlu mengemis untuk validasi. Anda menjadi titik awal Anda sendiri, dan itu memberi Anda kekuatan yang tidak dapat dihancurkan oleh hal-hal eksternal.